Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainilon Mustafa Kamal. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video guna memenuhi tugas untuk mata kuliah data mining. Jadi di sini, perkenalkan, nih, nama saya Zainilon Mustafa Kamal. Untuk NIM saya 2312401455. Lalu mata kuliah ada data mining semester 6 Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Unisnu Jawa Barat. Jadi pada video ini saya telah membuat sebuah pemrograman yang dimana data mining saya ini berjudul prediksi arah harga Bitcoin menggunakan machine learning. Jadi mungkin bisakah kita memprediksi apakah harga Bitcoin 1 jam yang akan datang itu atau 1 jam ke depan akan naik atau turun hanya berdasarkan data historis harga dan volume. Nah, algoritma yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama ada decision tree atau model berbasis pohon keputusan dengan max depth sama dengan 5. Lalu yang kedua ada random forest assembly dari 100 decision tree. Lalu yang ketiga ada algoritma logistik regression model linear sebagai baseline perbandingan. Alur projectnya yaitu ada notebook pertama yang artinya mengumpulkan data, lalu yang kedua ada notebook 2 pre-processing dan future engineering, lalu yang ketiga ada training model, lalu selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi dan visualisasi. Dataset yang saya gunakan di sini yaitu bersumber dari website Binance Future resmi, yaitu yang saya gunakan BTC USDT. Time frame-nya yaitu 1 jam, periodenya 1 Maret, mulai 1 Maret 2026 sampai 30 Maret 2026. Jadi 1 bulan yang lalu. Jumlah data yaitu ada 744 candle, yang dimana jadi satu hari itu ada 24 candle dan 24 itu dikali 31 hari yaitu jadi 744. Oke, langsung saja. Karena di sini saya telah membuat codingannya menggunakan Python. Langsung alur project ini notebook 1. Notebook 1 di sini yang pertama. Step pertama di notebook 1 yaitu pengumpulan data. Notebook ini mengumpulkan data yang digunakan adalah data OHLCF BTC USDT Future dari Binance. Di sini saya telah mengumpulkan datanya nih. Di sini contohnya. Ini adalah data mentah yang telah saya kumpulkan dan ini ada 31 hari. Oke. Langsung saja ke data collection. Nah, ini data time frame 1 jam selama bulan Maret kemarin. Langkah pertama yaitu semua file CSV harian. Menggabungkan 31 file CSV dari folder data, menggabungkan lalu menyimpan ke BTC OHLCF raw.csv. Dan ini telah disimpan. Lalu langkah kedua yaitu preview isi data. Ini menampilkan 10 baris pertama untuk memastikan data sudah terbaca dengan benar. Kolom waktu buka masih berupa angka timestamp akan dikonversi ke tahap pre-processing. Ini data yang telah kita olah atau kita masukkan data mentah tadi. Jadi menggabungkan semua data-data itu menjadi satu. Yang tadinya itu berpisah nih. Data mentah ini kan berpisah semuanya. Nah, kita satuin agar semuanya itu menjadi satu file gitu. Lalu selanjutnya ada langkah keempat, verifikasi rentang waktu. Memastikan data mencakup periode yang benar. Jadi dari 1 Maret 2026 sampai 31 Maret dan jumlah totalnya sesuai ekspektasi yaitu 744 candle. Lalu ke tahap yang kedua yaitu pre-processing. Nah, di sini tahap paling penting dalam data mining. Data mentah belum
kita bisa lakukan dipakai untuk melatih model. Kita perlu membersihkan, memperkaya, atau kayak memodifikasi gitulah, agar nanti data yang kita gunakan ini bisa dan sesuai dengan yang kita harapkan nanti outputnya. Nah, karena saya ingin memprediksi arah 1 jam selanjutnya, dan ini settingan yang telah saya terapkan. Ada 4 langkah utama. Yang pertama adalah pembersihan data, lalu ada fitur engineering, menambah kolom-kolom baru yang lebih informatif, lalu menormalisasi atau menyamakan skala sesuai fitur. Lalu yang keempat ada pembagian data train dan tes. Jadi di sini langkah saya di sini adalah memodifikasi data yang telah tadi kita gabungkan itu menjadi satu. Ini step pertama, yaitu ada load data mentah. Lalu yang kedua ada data cleaning. Data cleaning itu di sini kayak misalkan BTC kan kadang volatilnya nggak jelas tuh. Nah, di sini saya menghilangkan volatil atau pergerakan yang impulsif atau tidak terduga. Missing values. Nah, apakah ada data yang kosong, terus duplikat, apakah ada baris yang sama persis dalam satu waktu itu. Lalu yang terakhir ada outliner, apakah ada nilai yang terlalu ekstrim menggunakan metode IKR. Lalu ada deteksi outliner dengan metode IKR nih. Ini hasilnya. Lalu langkah ketiga itu ada fitur engineering. Data mentah hanya punya informasi harga dan volume. Belum cukup untuk model belajar pola. Kita tambahkan 6 fitur yang lebih informatif. Nah, di sini yang pertama ada imbal hasil harian, yaitu presentasi perubahan harga dari open ke close dalam 1 jam. Lalu rentan harga, selisih high and low, ukuran volatilitas per candle. Lalu ada EMA 7, moving average. Lalu ini ada EMA 21 dan RSI 14. Nah, ini EMA RSI ini adalah sebuah indikator klasik. Kalau di TradingView itu adalah indikator klasik yang mungkin sangat familiar untuk para trader kita. Lalu selanjutnya di sini ada langkah 4, yaitu normalisasi dan split data. Di sini rentan harga bisa ribuan dolar, sementara imbal hasil harian hanya angka kecil seperti 0,5 atau minus 1,2. Kalau dibiarkan model bisa salah fokus ke fitur yang angkanya besar. Solusinya kita normalisasi semua fitur ke rentan 0 sampai 1 menggunakan min max scaler. Nah, ini di sini ada scaler. Oke, selanjutnya kita langsung ke tahap atau notebook ketiga, yaitu modeling. Nah, di sini setelah kita pre-processing data yang telah kita kumpulkan terus kita modifikasi itu tadi, ini adalah tahap modeling. Jadi disinilah tempat kita menggabungkan atau menggunakan metode atau algoritma tadi yang telah saya sebutkan, yaitu di sini ada decision tree bekerja seperti flowchart, membuat serangkaian pertanyaan ya atau tidak sampai mencapai kesimpulan. Lalu yang kedua ada random forest, gabungan dari 100 decision tree, prediksi diambil dari volatil mayoritas. Lalu yang terakhir ada logistic regression, model matematis yang mencari garis pemisah terbaik antara kelas naik dan turun. Nah, persiapan data di sini. Load data bersih dari notebook sebelumnya, lalu bagi menjadi X atau fitur, kolom-kolom input yang digunakan model untuk belajar, dan Y sama dengan target di sini atau target kolom label yang ingin diprediksi. Nah, ini data training dan data test. Jadi selain di training, yaitu harus dites. Model pertama ada decision tree, lalu ini ada random forest yang telah saya sebutkan tadi, dan di sini ada logistic regression. Ringkasan perbandingan akurasi, ini hasilnya. Akurasi untuk decision tree itu ada 53, terus ada random forest-nya ada di 61, lalu ada logistic regression ada di 54. Nah, di sini evaluasi. Nah, evaluasi evaluasi dan visualisasi. Kita lihat seberapa baik ketiga model yang sudah dilatih. Bandingkan secara visualisasi
visual, dan tarik kesimpulan. Ada 7 visualisasi yang akan kita buat di sini. Yang pertama ada garis harga BTC historis yang bulan Maret itu, lalu distribusi label naik versus turun, lalu heat map korelasi antar fitur, lalu yang keempat ada confusion matrix setiap model, lalu yang kelima ada perbandingan akurasi ketiga model, keenam ada fitur importance dari random forest, lalu ada yang terakhir itu ada perbandingan prediksi versus nilai aktual. Nah, di sini tabel evaluasi lengkap. Kita hitung 4 metrik evaluasi untuk setiap model. Akurasi, yaitu dari semua prediksi beberapa persen yang benar. Presisi itu dari semua yang diprediksi naik, berapa persen yang beneran naik. Recall, dari semua yang beneran naik, berapa persen yang berhasil terdeteksi. Lalu ada F1 scope, keseimbangan antara presisi dan recall, dan ini hasilnya. Lalu visualisasi 1, grafik harga Bitcoin history. Nah, ini harga Bitcoin USDT Maret 2026 1 jam, dan ini hasilnya. Lalu ada visualisasi kedua, distribusi label naik versus turun di sini. Lalu ada heatmap korelasi antara fitur, ini hasilnya. Keempat ada confusion matrix setiap model, ini decision tree, random forest, dan logistic regression. Ini ketiga algoritma yang telah saya terapkan. Lalu perbandingan akurasi ketiga model. Nah, di sini terdeteksi kalau random forest itu lebih unggul, yaitu ada di 61%. Lalu selanjutnya ada actual versus prediction, 50 data terakhir. Ini. Oke. Kesimpulannya, dari ketiga model yang diuji, random forest terbukti menjadi model terbaik, tidak hanya dari sisi akurasi, tapi juga dari keseimbangan presisi dan recall-nya. Decision tree terlalu condong ke kelas turun, sementara logistic regression terlalu agresif memprediksi naik. Random forest berada di tengah, paling seimbang untuk pengembangan ke depan. Akurasi bisa ditingkatkan dengan menambah periode data, menambah fitur eksternal seperti sentimen berita, atau menggunakan model deep learning seperti LSTM, CNN, dan lain-lain. Oke. Demikian project data mining dengan judul prediksi arah harga Bitcoin menggunakan machine learning ini. Kesimpulannya yaitu ada model di sini regression tree ada 53%, terus cenderung bias kelas turun, jadi cenderung menebak turun. Random forest itu paling tinggi di sini, akurasinya ada di 61%, model terbaik paling seimbang. Sedangkan logistic regression ada 54%, terlalu agresif memprediksi naik. Saran pengembangan dari saya, performa model dapat ditingkatkan dengan menambah periode data, seperti mungkin bisa menambah satu dari rentan 1 tahun mungkin, atau menambah fitur eksternal seperti data sentimen berita atau data on-chain. Kayak kan biasanya kalau misalkan blockchain itu kayak bukan blockchain, apa ya, exchange itu kayak misalkan dari OKX atau Binance, itu kan berbeda-beda ya. Terus yang selanjutnya ada mencoba model deep learning seperti LSTM dan merancang khusus untuk data time series agar memaksimalkan prediksi atau akurasinya nanti. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.